Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya nih, perkenalkan dulu, nama saya Mutia Saskia. Sebagai mahasiswa dari Universitas Lampung Mangkurat dengan NIM 21101143200012 dengan jurusan Pendidikan Sosiologi tahun 2021 dan dosen pengampu Bapak Dian Agus Ruhliadi SPD MPD. Oke, langsung saja ke materi ya. Oke, materi kita tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Oke, yang pertama kita akan membahas argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Pada zaman ini, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi hanya dimenangkan dengan 4 partai politik, yaitu yang pertama Partai Politik Indonesia atau PNI, yang kedua adalah Partai Muslimin Indonesia atau PERMUSI, yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Oke, yang kedua adalah pada zaman Orde Baru. Pada zaman ini, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu, pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan. Yang ketiga tentang sistem etika Pancasila pada era reformasi yang tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiringnya dengan berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa tantangan terhadap sistem etika, di antaranya yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama. Yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan bagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang dan kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu meliputi hal-hal yang pertama itu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Yang ketiga,
ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Yang keempat, hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.